Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbuna wa yardah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Sekarang kita berada di Tanah Haram. Ini sekitar menuju jam 2. Ya. Di sini kota Mekah semakin larut malam semakin ramai. Sehingga digelari kota Mekah, khususnya di haram ini, Ka'bah, sekitar Ka'bah adalah kota hidup yang senantiasa 24 jam kaum muslimin berdatangan untuk melaksanakan ibadah-ibadah yang agung. Di antaranya tentunya umrah, begitu pula dengan tawaf sunnah, begitu pula dengan sa'i, begitu pula dengan membaca Quran, berdoa, dan seterusnya. Sedikit kita akan menanggapi para dai-dai yang menafikan Allah Subhanahu wa taala bersemayam atau beristiwa di atas arsy dengan berbagai macam argumen mereka, dengan berbagai macam hujah mereka, dengan akal-akalan mereka, dengan syubhat mereka, dengan teoristis mereka. Mereka berusaha menafikan Allah Subhanahu wa taala bersemayam di atas arsy dengan segala kemuliaan jalla jalaluhu. Walaupun dalil-dalil Al-Quran dan sunnah Nabi SAW telah menjelaskan kepada kita secara zahir, secara nampak, satu sama yang lainnya dalil menguatkan tentang Allah Subhanahu wa taala di atas langit, tetap saja orang-orang yang menafikan Allah Subhanahu wa taala bersemayam di atas arsy itu menolaknya. Kenapa zaman dirahmati Allah? Apa yang mereka mendasari mereka menolak Allah Subhanahu wa taala beristiwa di atas arsy? Padahal kalau memperingati Isra Mi'raj, diundang ceramah untuk berceramah merayakan perayaan Isra Mi'raj, acara tersebut mereka datang. Mereka bahkan jadi penceramah, bahkan mereka kemudian disuruh menyampaikan kisah perjalanan Nabi SAW ketika Isra Mi'raj. Bahkan lebih lucu lagi, ada komen perjalanan Isra Mi'raj tidak menunjukkan Allah di atas langit. Ini ngawur. Ini luar biasa jemaah rahmat Allah. Otak yang penuh dengan syubhat, hati yang telah diliputi dengan syubhat, sehingga mereka menafikan Allah Subhanahu wa taala di atas langit. Ini luar biasa sekali, ya. Kerancuan dan kesombongan mereka menolak kebenaran yang datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kenapa di Arab Saudi tidak merayakan Isra Mi'raj? Mungkin antum bertanya, mengapa mereka kaum muslimin di Arab Saudi ini tidak merayakan Isra Mi'raj? Kenapa? Zaman rahmatullah. Ada beberapa alasan kaum muslimin di Saudi Arabia tidak melaksanakan perayaan Isra Mi'raj. Bukan berarti mereka tidak meyakini perjalanan. Ya, sebaliknya, banyak di antara kaum muslimin di Indonesia yang mereka mengaku aswaja, tidak mengakui Allah bersemayam di atas arsy, tetapi mereka melakukan perayaan Isra Mi'raj. Ada apa? Wah ini. Madza bikum? Tanaza'tum fi hadzal amr. Kenapa antum menyelisihi perkara ini? Kenapa zaman dalam tong? Yang pertama, di Arab Saudi itu kenapa tidak merayakan perayaan Isra Mi'raj? Yang pertama, karena fokus orang Arab itu adalah beribadah di atas dalil Quran dan Sunnah, tidak ada yang lainnya. Ala fahmin salafil ummah. Mereka adalah orang-orang yang konsisten beribadah kepada Allah di atas Quran dan Sunnah Nabi SAW. Ya, tidak sama kawan kita di sebelah ini. Kata mereka mengikut aswaja, akidahnya aswaja, akidah sunnah wal jamaah, tetapi tidak konsisten. Gimana caranya nih, Pak? Ya, seperti satu tokoh syubhat, bocah filsafat. Ya, antum sudah maklum, ini saya sudah beberapa kali bantah videonya. Ya, kita mendapatkan dia ketahuan mengisi sebuah ceramah perayaan Isra Mi'raj. Ente kenapa? Ente kalau konsisten, sebagaimana ente menuduh Ibnu Taimiyah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah,
itu tidak konsisten dengan akidahnya, ente harus konsisten. Kenapa ente tidak konsisten dengan akidah ente? Ya, apakah karena Isra Mi'raj itu ada fulus, ada ketenaran, sehingga ente ketika diundang untuk menjelaskan perjalanan Isra Mi'raj, ente kemudian mau gitu. Tapi satu sisi video ente menafikan perayaan Isra Mi'raj. Gimana caranya ente? Ya, ini menunjukkan bahasanya ente belum mati. Ente sudah tidak konsisten dengan akidah ente. Subhanallah ikhwan. Jadi dengan lisan-lisan mereka ini, kita akan menampakkan betapa syubhat mereka ini Allah Subhanahu wa taala akan bongkar dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah ikhwan ini. Antum lihat dulu ini. Luar biasa nih kaum muslimin. Semakin malam semakin ramai ini, luar biasa ikhwan. Masyaallah ikhwan. Antum berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberi kemudahan untuk bisa mendatangi tempat ibadah ini. Yang luar biasa, luar biasa. Masya Allah, Masya Allah. Kita cari tempat masuk dulu nih. Baik, kita kembali ke topik pembahasan. Jadi mereka secara pede, secara berani, secara tidak punya rasa malu menolak Allah Subhanahu wa taala bersemayam di atas arsy, di atas langit, bukan berarti berduduk. Bukan berarti Allah Subhanahu wa taala diliputi dengan arsy-Nya, bukan, salah kaprah. Di atas langit bukan berarti kita mengatakan Allah Subhanahu wa taala itu diliputi, bukan, salah, ini keliru. Akidah yang menyimpang dari orang-orang yang menggunakan akal mereka ketika mereka mengimani Allah Subhanahu wa taala bersemayam di atas arsy. Nah, ini yang pertama. Jadi orang Saudi Arabia, kenapa tidak di sini tidak ada di satu masjid pun yang merayakan perayaan Isra Mi'raj? Karena mereka, pendalilan mereka ketika beribadah kepada Allah adalah di atas Quran dan Sunnah Nabi alaihi salatu wasallam, bukan yang lainnya. Bukan yang lainnya. Ya, bukan yang lainnya. Bukan pemahaman si fulan, bukan pemahaman si uding, bukan pemahaman orang-orang yang penuh dengan syubhat di kepala mereka. Kemudian yang kedua, orang Arab itu mereka sibuk dengan rutinitas harian, ibadah harian seperti sholat, puasa Senin Kamis, puasa sedekah, puasa yang ibadah-ibadah yang mereka bisa lakukan. Tidak seperti kita ini. Ya, nanti ibadah kalau ada hari-hari tertentu. Maulid, Isra Mi'raj, Haulan, itu luar biasa mereka. Perhatian mereka, menghabiskan harta mereka ketika mereka beribadah itu luar biasa. Adapun orang Arab, perhatian mereka itu tidak seperti kita. Ya, kebanyakan di antara manusia yang beribadah kepada Allah, mereka itu fokus ibadah mereka adalah sholat 5 waktu. Bagaimana sholat 5 waktu bersama dengan imam, beribadah di masjid, mendapatkan takbiratul ihram, membaca Quran, berzikir kepada Allah, itu rutinitas mereka itu. Ya, tidak seperti yang di sebelah ini, nanti haul, nanti maulid, nanti perayaan Isra Mi'raj baru semangat beribadah. Masjid ompong, melompong. Masjid tidak ada isinya. Kemana orang yang selama ini rajin rutinitas, ya, perayaan maulid Isra Mi'raj? Kalau sholat mereka tidak punya perhatian. Mereka tidak punya perhatian membaca Quran. Mereka tidak punya perhatian dengan sunnah-sunnah yang kecil, menghidupkan sunnah-sunnah Nabi alaihi salatu wasallam yang kecil. Itu diantara alasan kenapa kaum muslimin di Arab Saudi tidak merayakan Isra Mi'raj. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pencerahan buat kita semuanya dan memberikan hidayah kepada kita semuanya untuk senantiasa di atas sunnah Nabi alaihi salatu wasallam. Masyaallah ikhwan, kita cari dulu lokasi tempat untuk masuk ke haram ini. Karena di haram ini semakin malam semakin padat ini. Orang keluar masuk ibadah, orang keluar masuk, tidak ada habisnya nih ikhwan. Masya Allah, tempat yang penuh dengan keberkahan. Jadi kalau ada orang yang sering menyudutkan, merendahkan Arab Saudi, tanya keimanannya itu, dipertanyakan keimanannya. Ada apa? Why? Tak kala orang banyak, ya, ini orang-orang awam ini, orang-orang awam, banyak mendatangi Arab Saudi, cinta, senang, suka untuk berkunjung di sini beribadah.
ente kok malah menyudutkan? Ya boleh jadi dia adalah orang-orang Syiah. Ya, menggelari negara Arab Saudi ini adalah negara Wahabi, ya. Itu boleh jadi Syiah. Masya Allah, zaman rahmatullah. Luar biasa. Nah, begitu pula sedikit saya ingin menanggapi sebagian ikhwan, memberikan saran untuk membantah ada salah seorang ini, Afandi kalau tidak salah ya. Sebenarnya saya tidak terlalu mau mempermasalahkan orang ini. Dan juga siapa orang ini, tidak terlalu memberikan manfaat buat kita semuanya. Sebagian ikhwan mengatakan dia sering mengkritik ustaz-ustaz. Ya, namanya juga manusia. Ada manusia jahat, manusia bodoh, manusia yang memang di dalam dirinya ada syubhat, di dalam dirinya ada kepala, mencari sensasi, mencari dunia dengan YouTube, per-YouTuban. Ya, kalau tidak bahas Wahabi kan tidak seru, tidak ramai. Seramai kalau dia berceramah, dan juga tidak ada tempat ceramah mereka kecuali di YouTube. Jadi mereka tidak punya waktu dan tempat untuk dipersilahkan berceramah. Karena kalau berceramah pasti orang ngantuk ya. Mengkritik Ustaz Khalid, mengkritik ustaz-ustaz besar, meminta untuk berdebat, diskusi. Ngapain? Ustaz Khalid dah sama dengan ente. Ustaz Khalid sibuk dengan kajian-kajian beliau, dakwah-dakwah beliau, rutinitas beliau, bisnis-bisnis beliau. Mau meladeni orang pengangguran seperti Afandi? Enggak mungkin lah. Kita anak saja ini yang seperdua pengangguran ini. Ngapain kita mau menghabiskan waktu untuk Afandi? Dan orang yang menjelek-jelekkan sunnah, yang memang hanya fokus mencari-cari kesalahan manusia, ya kesalahan yang tidak disengaja. Saya yakin dan percaya orang ini pengangguran. Enggak ada mahat mereka, enggak ada pekerjaan mereka. Mereka hanya fokus cari-cari kesalahan, diedit, jadi video, jadi fulus. Kemudian yang kedua, kita takutnya Afandi ini Syiah tulen yang berkedok NU. Kalau tidak ada yang membenci dakwah-dakwah sunnah negara Arab Saudi, menjelek-jelekkan Saudi kecuali Syiah. Orang-orang yang di dalam dirinya ada penyimpangan, orang-orang dalam diri mereka ada syubhat, ada akidah yang rusak. Allah musta'an, kita berdiri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan antum kalau melihat video anak ini, sampaikan kepada Afandi, diskusi berdebat, ya kita sudah pernah lakukan. Ustaz Firanda, Ustaz Abdul Hakim, Ustaz Zainul Abidin, itu mereka pernah menegakkan hujah, menegakkan diskusi. Tapi apa manfaatnya untuk mereka? Kan tidak berubah. Apakah dengan begitu berubah Idrus Ramli ini? Tidak, kan tetap dengan majnunnya, tetap dengan sikapnya merendahkan, menyudutkan, memfitnah dakwah sunnah. Sekarang begini saja, sampaikan sama Afandi. Kalau memang dakwah sunnah itu ada dakwah yang menyimpang, dakwah yang merusak agama Allah, biar Allah Subhanahu wa taala membinasakan kami dengan segera, dengan sekonyong-konyongnya. Ya. Biar Allah Subhanahu wa taala membinasakan kami dengan sekonyong-konyongnya. Allah menghinakan kami di dunia. Apabila kami memang ingin merusak dakwah sunnah Nabi alaihi salatu wasallam, apabila kami ingin membuat ajaran-ajaran baru, ya, dengan mungkin ya kesalahan-kesalahan yang ada. Tetapi kalau ente yang memang dakwanya atau tujuannya ingin merusak agama Allah Subhanahu wa taala dengan menghalang-halangi orang untuk berjalan di atas sunnah atau membuat kokoh orang-orang yang dalam dirinya ada sifat rusak dalam agama ini, misalnya mereka menyimpang, mereka semakin kokoh dengan pernyataan ente, maka semoga Allah Subhanahu wa taala, ya, saya meminta kepada Allah di depan Masjidil Haram ini, Masjidil Haram yang merupakan lambang kemuliaan, lambang kehormatan kaum muslimin yang ada di dunia. Saya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, apabila dakwah ente memang benar-benar ingin merusak agama Allah, ingin menyebarkan syubhat dengan pemikiran-pemikiran ente, maka saya minta kepada Allah di depan Ka'bah, di depan Masjidil Haram ini, semoga Allah Subhanahu wa taala segera membinasakan ente, memberikan azab kepada ente dengan azab yang sangat pedih, dengan cacian, dengan makian, dengan perendahan ente yang lakukan, dan menghalang-halangi manusia dari sunnah Nabi alaihi salatu wasallam. Maka bertakwalah engkau Afandi, begitu pula dengan Uye kepada Allah Jalla Jalaluhu. Jangan sampai doa yang saya panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala menimpa kalian.
Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semuanya dari perkara-perkara syurga. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.